London di akhir abad 19, terlihat seorang dokter muda yang sedang mengamati pasiennya. Pengamatan dokter muda yang bernama Mortimer Granville itu terhenti ketika melihat sebuah perban salah satu pasiennya. Sebuah perban penutup luka yang sudah kotor dan tidak enak dipandang mata. Perban ini harus diganti agar tidak memperburuk infeksi pada luka. Jelas dokter itu kepada si pasien yang sempat menolak ketika Granville berusaha menggantinya. Namun tidak lama seorang dokter tua datang dan melarang Granville melakukannya. Bahkan dokter tua itu juga menertawakan teori Granville mengenai infeksi luka yang ia katakan sebelumnya. Entah ingin mencari cuan atau menghemat biaya, dan jelas perkataan dokter itu membuat Granville kesal dan kecewa, dan pada akhirnya mengundurkan diri dari sana. Bloody dinosaur. Granville yang kesal kemudian pergi dan curhat pada seorang teman bernama Edmund yang kelihatannya memproduksi alat-alat kelistrikan. Sebagai teman yang baik, Edmund yang sudah mapan memberikan solusi dengan sebuah penawaran. Ia menawarkan Granville sejumlah uang agar ia dapat membuka praktik kesehatan. Namun Granville yang pikirannya sedang berantakan menolak secara halus penawaran yang Edmund katakan. Granville yang idealis ingin menggunakan uang dari hasil kerja keras yang ia lakukan. Tidak lama, Granville pun tiba-tiba malah pergi dan membuat Edmund keheranan melihat tingkah laku Granville yang sedang kebingungan. Ternyata Granville pergi mencari pekerjaan. Tempat demi tempat ia datangi untuk melakukan lamaran. Namun, ia selalu ditolak karena minimnya pengalaman. Hingga ia mendatangi sebuah klinik kesehatan yang anehnya semua pasien di sana adalah perempuan. Sebuah klinik milik Dr. Garneville yang tidak lama memanggilnya dan menjelaskan pekerjaan yang harus ia lakukan. Dokter tua itu menjelaskan bahwa kliniknya adalah klinik spesialis mengatasi sebuah penyakit yang bernama histeria. Sebuah penyakit yang menyerang organ kemaluan perempuan. Sebuah penyakit yang biasanya ditandai dengan ketidakstabilan emosi dan perasaan yang biasanya berujung pada suatu kemarahan. Walaupun kebingungan karena sangat membutuhkan pekerjaan, Granville pun menerima apa yang dokter tua itu tawarkan. Tidak hanya itu, keberuntungan kembali datang ketika Granville bertemu dengan Emily, seorang perempuan cantik dan menawan, anak dari Garneville sekaligus seorang yang akan menjadi partnernya melakukan pekerjaan. Lalu scene berganti pada jamuan makan malam. Ya, tunjangan makan termasuk dalam kesepakatan pekerjaan. Maka dari itu, Garneville mengundang Granville untuk jamuan makan malam. Namun tidak lama, suasana menjadi tegang setelah seorang perempuan bernama Charlotte datang. Ya, dia adalah kakak Emily yang entah mengapa selalu menyelipkan kata sarkas dalam setiap pembicaraan. Dan ternyata, wanita itu membenci ayahnya yang tidak setuju dengan apa yang sedang ia lakukan. Wanita itu berambisi mewujudkan kesetaraan kelas pada masyarakat kelas bawah dengan memberikannya kesejahteraan berupa bantuan harta dan juga pendidikan. Namun Garneville merasa keputusan itu terlalu riskan. Garneville selalu bersikap acuh ketika Charlotte meminta bantuan. Terlihat makan malam yang malah menjadi adu perdebatan. They threaten me with privation, with bankruptcy, with... No! It's not proper! You give up this settlement house and step up to your responsibility. Bahkan, keesokan harinya, wanita itu kembali membuat keributan, menjadikan suasana klinik dipenuhi kemarahan. Peristiwa yang membuat Granville mengira wanita itu terkena histeria karena memiliki gejala yang sama dengan apa yang Garneville katakan.
hysterical. Yes, quite. It's a very difficult case, that. Namun hal itu harus mereka lupakan sementara. Mereka harus fokus melakukan pekerjaannya. Terlihat Grenville yang melihat Carnevale memberikan contoh bagaimana cara merawat pasiennya. Jacobs, reapply oil as needed. Twitching. Come on, Crimson. Come on, boy. Up. Steady on, Mrs. Parsons. Steady on. Tally-ho! Tally-ho! Grenville pun terdiam kaget keheranan setelah mengetahui pekerjaannya adalah mengaruhi kemaluan wanita. Ya, dikarenakan penelitian tentang hal-hal seksual masih belum ada pada zamannya, mereka berasumsi bahwa sesuatu yang sekarang ini kita panggil sebagai orgasme adalah terapi untuk menghilangkan histeria. Namun, terlepas dari perasaan geli dan terpaksa, karena sudah menjadi tanggung jawabnya, mau tidak mau, Grenville pun harus melakukannya. Yes, indeed. Can't you understand? It's an emergency. Walaupun dilakukan secara terpaksa, terlihat Grenville berhasil melakukannya. Karena ketampanan dan usianya yang masih muda, tentu itu menambah kepuasan pasiennya. Semua pasien terlihat ketagihan akan pelayanannya. Hal itu membuat suasana klinik menjadi lebih ramai, tidak seperti biasanya. Semua wanita di sana secara mendadak merasa terserang histeria karena ingin merasakan pelayanan Grenville yang banyak dibicarakan para wanita. Itu membuat Carnevale sangat bangga kepadanya. Bahkan, ia menyindir Grenville untuk melakukan lamaran pernikahan kepada Emily, sang putri tercinta. Ya, ia merestui hubungan Grenville dengan Emily yang terlihat dekat sejak Grenville bekerja di sana. Hingga pada suatu hari, ketika ia sudah selesai bekerja, Charlotte secara diam-diam dan tiba-tiba datang meminta bantuan Grenville untuk mengobati temannya yang sedikit terluka. Karena prihatin, Grenville pun membantunya. Itu membuat Grenville merasa terharu dan respect kepada Charlotte yang berani menantang bahaya demi menolong temannya yang terluka. Bahkan keesokan harinya, karena penasaran, ia memutuskan mendatangi tempat tinggal sekaligus tempat kerja Charlotte melakukan kegiatannya. Itu menambah rasa respectnya karena melihat kegigihan wanita itu mewujudkan ambisinya di tempat yang jauh dari kata sempurna. Ia sebenarnya ingin membantu, namun apalah daya, ia juga tidaklah seorang yang berlimpah harta. Apalagi ia masih terikat dengan pekerjaan yang ayah Charlotte berikan kepadanya. Namun, rasa respeknya itu malah menjadi awal sebuah malapetaka. Kunjungan Grenville di tempat Charlotte bekerja terdengar oleh Carnevale sehingga ia mendapatkan peringatan pertamanya. Carnevale meminta agar Grenville tidak ikut campur dalam urusan Charlotte dengan apapun itu bentuknya. Walaupun sempat bela diri, namun apa daya, ia masih butuh pekerjaannya. Lalu, ia pun pergi dan kembali bekerja. Long relationship with those people and that place. Well, I admire your dedication, Doctor. We can't have day laborers, traitless. The woman had a broken ankle. About your future here. Namun tidak lama, kejadian apes kembali tiba. Karena pekerjaan yang selalu melibatkan tangannya, itu membuat tangan Grenville kram sehingga ia tidak fokus dalam melakukan pekerjaannya. Karena masih ingin bekerja, ia pun menyembunyikan rasa kramnya. Namun, pada suatu saat, banyak pasien yang mengeluh mengenai pelayanan yang diberikan kepada mereka. Itu membuat Carnevale tahu dan marah kepada Grenville yang selalu menyembunyikan sesuatu darinya. Pertama, bantuannya kepada Charlotte, dan sekarang tangannya yang sudah tidak sanggup melakukan pekerjaan yang ia berikan kepadanya. Karena itulah, pada akhirnya
Carlomval pun memecatnya. Granville hanya bisa terdiam dan kemudian secara terpaksa ia pergi dari sana. Mrs. Castellari tells me you failed to complete the treatment. Only see your way towards giving me one more chance, I can assure you. You're dismissed. Dismissed. Lagi-lagi, Granville pergi ke rumah Edmund untuk menyampaikan unek-uneknya setelah kehilangan pekerjaan. Namun, kali ini terlihat Edmund yang acuh karena sedang sibuk mengurusi urusannya sendiri memproduksi alat-alat kelistrikan. Granville yang gabut dan masih merasa sakit karena tangannya yang kram, kemudian secara iseng memainkan alat listrik yang biasanya Edmund gunakan. Dan dari situ terlahirlah sebuah ide cemerlang. Bloody marvelous! Go on! That is the spot indeed! Ya, ketika alat itu Granville nyalakan, muncul sebuah getaran yang terasa nyaman ketika ia menerapkannya pada tangannya yang kram. Bahkan, membuat Granville sempat terdiam keirakan. Dari situlah muncul sebuah ide cemerlang yang kemudian ia kemukakan. Sebuah ide untuk mengubah alat yang sebenarnya adalah alat kebersihan itu untuk menjadi alat terapi kemaluan perempuan, sehingga tidak perlu lagi menggunakan tangan. Namun, Edmund sedikit ragu mengenai keamanan penggunaan. Karena itulah mereka membuat sebuah percobaan. Ya, mereka meminta bantuan Molly, si asisten rumah tangga Carlomval yang suka menggoda Granville di saat ia tinggal di sana. Dan terlihat eksperimen yang membuahkan hasil luar biasa. Alat itu berhasil membuat Molly orgasme dengan waktu tercepat yang pernah ada. Bahkan membuat Molly lemas keenakan hingga tidak bisa berkata-kata. Keesokan harinya, Granville memberanikan diri menemui Carlomval untuk melakukan percobaan lanjutan. Ya, Granville ingin menguji alat itu kepada para pasien Carlomval agar menghasilkan hasil uji coba yang lebih relevan. Walaupun agak sedikit ragu karena takut kehilangan pelanggan, namun pada akhirnya dokter tua itu memberikan perizinan setelah Granville membuat kesepakatan berupa hasil persenan jika alat itu nantinya berhasil di pasaran. Karena sudah mendapatkan perizinan, percobaan pun mereka lakukan. It's a little surprising at first, Mrs. Castellari. Terlihat percobaan yang berhasil dilakukan. Bahkan alat itu juga berhasil di pasaran. Itu membuat nama Granville dikenal banyak orang, hingga kesuksesan itu membawanya pada sebuah pesta pernikahan. Ya, karena karirnya yang sudah cemerlang, Granville membawa hubungannya dengan Emily ke jenjang pernikahan. Tapi terlihat Granville malah lebih tertarik pada penampilan Charlotte yang lebih menawan. Charlotte pun mengalihkan fokus pada suatu pembicaraan. Ia mengemukakan gagasannya mengenai histeria yang sebenarnya tidak sebuah penyakit, melainkan hanya kondisi perasaan. Kondisi perasaan seorang wanita yang nafsu seksualnya tidak terpuaskan. Apalagi banyak dari wanita yang kehilangan suaminya karena gugur di medan perang. Itu menambah perasaan mereka menjadi berantakan. Begitulah sekiranya yang Charlotte katakan. Namun terlihat Granville merasa tidak nyaman dengan topik pembicaraan. Karena histeria termasuk bahan marketing untuk produknya bisa laku di pasaran. Terlihat ia tidak ingin reputasinya berantakan. Lalu ia pun mengalihkan fokus pembicaraan dengan mengenalkan Charlotte pada kedua orang tuanya.
Namun, orang tuanya malah mengira Charlotte adalah sang pengantin wanita. Ya, orang tua Granville merasa Charlotte lebih serasi menjadi pendamping hidupnya. Bahkan, kedua orang tuanya nekat berani mengajak Granville dan Emily yang baru datang untuk berkeliling agar Granville dan Charlotte bisa menghabiskan waktu berdua bersama. Itu malah menumbuhkan rasa canggung mereka berdua. Namun tidak lama, suatu tragedi kembali tiba. Now, Charlotte, calm down. I'm simply doing what's best for you. These are the actions of a villain. Party, she's bruised and bleeding. You want me to consider a party? You manhandle her. That's her, but I do know she's not staying. I haven't done anything wrong. Let me by. Got this all. Teman Charlotte datang secara tiba-tiba dengan wajah yang penuh luka dan mengabarkan suatu berita. Tempat penginapan di mana Charlotte biasanya melakukan kegiatan telah disita. Dan ternyata semua itu adalah ulah Granville ayahnya. Charlotte dengan pikiran yang berantakan dan perasaan yang terluka melampiaskan emosinya dengan memukul seorang penjaga. Seorang penjaga yang melakukan kasar teman Charlotte karena dianggap memperkeruh suasana. Scene pun berganti pada Granville yang menyesal karena tidak mengira akan jadi seperti ini pada akhirnya. Ya, Charlotte dituntut di pengadilan dengan dalih kekerasan terhadap penjaga. Itu membuat Granville khawatir jikalau hakim berikan hukuman yang berat pada putrinya. Ia meminta Granville untuk berbicara sebaik mungkin agar Charlotte tidak mendapatkan hukuman yang beratkannya. Ya, karena penuntut menganggap Charlotte melakukan kekerasan karena terkena histeria, maka dari itu Granville yang dianggap ahli histeria menjadi saksi ahli di sana. Terlihat penuntut meminta hukuman seberat-beratnya. Bahkan, ia meminta hakim melakukan operasi kepada Charlotte dengan alasan agar dia tidak lagi merasakan histeria, sehingga tidak merugikan lingkungan sekitarnya. Perkataan yang membuat seisi gedung kaget karena itu dapat mempengaruhi kesehatan organ reproduksinya. Lalu, Granville sebagai ahli saksi, bak pahlawan, mengatakan sejujurnya mengenai histeria. Ia berani mengambil resiko yang mungkin dapat menghancurkan kesuksesannya. Ia mengatakan hal yang Charlotte katakan di saat pesta. After consulting with my patients, it is my professional opinion that hysteria is a fiction, and selfish, prudish husbands who are unwilling or unable to make love to them properly, or often enough. I grant you there may not be room in the world for more than one Charlotte Dalrymple. I think they must have broken the mold. Namun, tidak terduga seisi gedung malah memberikan aplaus kepadanya. Tidak hanya itu, terlihat Charlotte yang akhirnya hanya diberikan hukuman 30 hari penjara. Itu membuatnya berterima kasih kepada Granville yang telah berani mengatakan yang sebenarnya. Lalu scene berganti pada Granville dan Emily yang melakukan perbincangan. Emily mengungkapkan perasaan. Ia sebenarnya tidak ingin melanjutkan hubungan. Selama ini, ia hanya mengikuti apa yang ayahnya katakan. Dan setelah melihat kegiatan kakaknya, ia tahu seharusnya ia mengejar apa yang ia inginkan. Selain itu, Emily yang melihat Granville melihat Charlotte dengan suatu perasaan, memberikan kesempatan Granville untuk mengambil keputusan. Granville yang sudah mengambil keputusan mendatangi Charlotte dan memberikan hadiah serta sejumlah uang untuk mengambil alih kembali penginapan. Tidak hanya itu, Granville juga mengungkapkan perasaan dan melakukan lamaran. Lalu terlihat Granville dan Charlotte yang berciuman dipenuhi gairah kemesraan. Film pun ditutup dengan memperlihatkan alat vibrator yang ternyata masih laku di pasaran. Dan ternyata bukan histeria yang membuat alat itu berhasil di pasaran.
melainkan karena sensasinya yang membuat wanita lemas keenakan.